adalah topiknya gereja di rumah, dan yang kedua adalah membuat peringatan akan berkat Tuhan. Jadi kita belajar dari kisah para rasul dahulu, dari buku kisah para rasul maksud saya, bahwa gereja pada saat dahulu itu adalah di rumah, dan yang sangat berkesan bagi saya adalah kalimat dalam pelajaran ini, buatlah rumah Anda menjadi pusat penyembahan bagi Tuhan. Dan yang sangat berkesan bagi saya, ini yang digambarkan dengan keluarga itu surga kecil. Kenapa? Ketika rumah itu sering bernyanyi, sering berdoa, saya pikir ini menjadi kebiasaan kita, dan ini juga yang akan kita lakukan nanti di surga gitu. Jadi dibiasakan dari sejak saat ini, dan itu juga menjadi penginjilan bagi tetangga kita ketika kita bisa mengajak orang. Mungkin kalau kita langsung ajak orang ke gereja itu nggak gampang gitu, tapi kalau kita ajak dia di rumah, kita berikan satu perbaktian yang singkat, kita bisa memberikan jamuan yang sangat sederhana, itu sangat menolong gitu, dan mereka akan melihat kasih Tuhan. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Dari yang kedua, yang tentang peringatan, itu adalah bahwa setiap kali kita merasakan akan berkat Tuhan, mungkin di dalam perjalanan ke suatu tempat, atau ke rumah orang, atau orang yang datang ke rumah kita, kita rindu dan ingin membuat satu peringatan bahwa tanggal segini Tuhan memberkati dengan mempertemukan kita dengan siapa, atau kita yang ke rumah siapa gitu. Itu sih yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui pelajaran pulang ke rumah di ibadah Vesper selama ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti seri pelajaran pulang ke rumah, pesan apa yang Allah sampaikan paling kuat? Jadi pesan yang paling kuat adalah mari kita semangat menginjil, semangat melayani orang-orang, semangat memberitakan Injil, agar judulnya pulang ke rumah, kita bisa cepat-cepat pulang ke rumah surga, Yerusalem yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Pesan paling kuat yang Allah sampaikan untuk keluarga kami dari seri pelajaran pulang ke rumah adalah di awal membentuk keluarga harus ada kasih lebih dahulu, saling mengasihi, saling menghormati seperti Allah kepada jemaatnya. Lalu penurutan, hubungan yang harus terjalin setelah kehadiran anak-anak, mengenalkan Tuhan kepada mereka sejak dini. Dalam keadaan suka dan duka, selalu mengandalkan Tuhan. Meluangkan waktu setiap hari belajar firman Tuhan. Menjadikan rumah menjadi gereja yang tidak hanya 1 minggu sekali dikunjungi. Bertobat setiap hari, menjaga rumah terakhir bersama Allah. Kita boleh punya 1000 teman atau 100 sahabat, tetapi keluarga adalah rumah tempat kita pulang. Dan dalam keluarga kita persiapkan diri untuk pulang kepada rumah yang kekal yang Allah sediakan bagi kita. Terima kasih. Jadi dulu saya bukan orang yang bisa menyapa orang duluan, apalagi mengajak untuk ke rumah, itu hal yang sangat sulit. Tapi dengan pertolongan Tuhan, udah beberapa, ya kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, kita ketemu orang yang baru, kita ajak ke rumah, nanti main ke rumah ya, kita belajar bikin kue yang sehat seperti itu. Dan setelah sampai di rumah, saya merenungkan kembali, begitu luar biasa Tuhan bisa mengubah saya yang tadinya nggak bisa ngomong, menyapa orang duluan pun, dan sekarang Tuhan izinkan saya bisa mengajak orang ke rumah, dan juga melist orang-orang yang bisa didoakan, mungkin dari kontak di HP, kita WA, kita telepon, apa yang bisa didoakan itu. Dan juga lebih menceritakan sekarang, mengingat
bagaimana Tuhan kebaikan-kebaikan dulu. Jadi mengumpulkan benda-benda Ya, yang sebagai tanda peringatan akan berkat Tuhan di situ. Kalau dulu kan mungkin hanya sebatas ada foto apa, kita harus buka handphone dulu baru ingat itu gitu. Tapi kalau kita taruh mungkin ada sebagai, kalau yang dari pembelajaran itu kan ada batu gitu. Terus ini kita ke satu tempat atau bikin apa, atau orang ke rumah ini kita ada bikin satu benda lah yang akan kita taruh di dalam rumah ini sebagai tanda peringatan gitu. Oh, tanggal segini ya, detail lah, ada tanggalnya. Contoh tanggal 30 Oktober ada berkat Tuhan melalui ini gitu. Jadi akan detailnya di tanda peringatan itu, seperti itu sih. Iya. Dan orang yang datang juga terberkati karena kita menceritakan kebaikan Tuhan gitu sih. Jadi sangat bagus dan sangat mempunyai, kita melihat rumah tangga itu sekarang menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Dan apa yang telah Yesus lakukan untuk keluarga kami selama kami mengikuti program Come Home. Kami datang kepada Tuhan lebih pagi lagi dan juga berdoa untuk sesama dan tetangga, dan juga untuk anak-anak kami. Mereka kami ajak untuk datang melawat, berdoa bagi sesama dan tentu saja kami juga menjawab tantangan-tantangan yang ada, khususnya juga dalam janji temu, yaitu di mana setiap malam coba mendoakan agar kami boleh dibangunkan pagi hari, dan luar biasanya Tuhan membangunkan kami sekitar jam 3 sampai jam 4 kami boleh dibangunkan, sehingga kami boleh melakukan marching fire tadi seperti yang disampaikan, bahwa kami mendoakan tetangga kami, khususnya wilayah DRT kami. Jadi kami melakukan marching prayer setiap hari 1 kali, lalu di hari Sabatnya kami 7 kali mengelilingi wilayah kami dan mendoakannya. Dan tentu saja kami mendoakan supaya tembok-tembok penghalang agar pekabaran ini boleh disampaikan, boleh dihancurkan, dan yang paling penting adalah tembok pemisah antara kami dengan Tuhan juga boleh dihancurkan, sehingga kami mempunyai hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan setelah melakukan itu biasanya saya pribadi juga melakukan meditasi Alkitab 1 pasal setiap hari, agar bisa memiliki waktu pribadi dengan Tuhan lebih hari lebih baik lagi. Dan semoga perubahan ini boleh terus menjadikan kami lebih hari lebih baik dan lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Itu adalah perubahan apa yang Yesus buat dalam kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan pribadi. Perubahan yang paling besar adalah kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin suka melayani. Kita semakin hari semakin bersemangat untuk datang berbakti kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Sehingga kelak ketika Yesus datang yang kedua kali, kita juga bersemangat untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah yang mungkin bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salah berikut, yang pertama, kami senantiasa mengucap syukur akan berkat-berkat yang Tuhan berikan setiap hari. Yang kedua, berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Ketiga, saling mengasihi dan menguatkan di dalam doa dalam keluarga. Yang keempat, membuat mesbah doa di dalam keluarga. Yang kelima, percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai keluarga kami
dan setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.